Bapak, Ibu, dan Saudari, selamat petang. Selamat berjumpa dalam Lentera Kehidupan pada edisi Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada Bapak, Ibu, Saudara. Lentera Kehidupan pada Selasa petang ini bertemakan kita menerima roh yang dari Allah. Menerima roh yang dari Allah. Tersebutlah di dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 12. 1 Korintus 2 ayat 12 berfirman begini. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, manusia menjadi ciptaan yang hidup karena menerima hembusan nafas dari Allah, Sang Pencipta. Manusia hidup bermakna manusia itu memiliki hubungan khusus dengan Allah, karena Allah merancang manusia menjadi mandataris Allah dalam mengelola semua yang diciptakan oleh Allah. Sekalipun demikian, Allah tetap memberi kebebasan kepada manusia. Dalam kenyataannya, manusia keliru menggunakan kebebasan anugerah Allah, sehingga secara jelas semua menjadi rusak. Manusia mengikuti rohnya atau kemauannya sendiri. Pada kenyataannya kehidupan kita, roh dunia telah begitu menguasai manusia. Apakah menjadi manusia yang merusak alam atau yang lainnya? Manusia suka hidup dalam kejahatan, seperti pencurian, perampokan, korupsi, dan lain-lain. Begitulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika ia menyatakan adanya pertentangan antara roh dunia dengan roh pemberian Allah dalam ayat hari ini. Paulus katakan bahwa roh yang berasal dari Allah memberitahu apa-apa yang berasal dari Allah yang telah dikaruniakan kepada orang percaya, itu ayat 12. Sebaliknya, roh dunia adalah suatu kebodohan. Ayat 14. Kita mengerti bahwa pernyataan Tuhan yang diekspresikan oleh Rasul Paulus itu adalah dalam rangka peneguhan kesaksian Injil Yesus Kristus, dalam rangka melanjutkan tugas pemberitaan Injil. Nah, dalam rangka itulah roh yang berasal dari Allah memberitahu orang-orang percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap yang percaya. Inilah rahasia Allah yang dibukakan oleh Allah manakala manusia menerima roh yang dari Allah. Dengan demikian, manusia yang menerima roh yang dari Allah akan paham benar-benar bahwa dirinya diselamatkan oleh Allah dan kekuatan untuk berkarya hanya dari Allah, bukan dari manusia itu sendiri. Nah, guna memperlengkapi kita sebagai orang percaya untuk semakin sadar bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah Allah, maka Roh Kudus, roh kebenaran dicurahkan kepada kita. Juga guna memperoleh kekuatan dan penghiburan dikala kita mengalami berbagai kesukaran dalam menjalankan misi kesaksian Kristen, maka Roh Kudus yang adalah roh penghibur dan roh penolong mencurahkan perhatiannya kepada kita untuk menolong dan menghibur kita. Kuasa Roh Kudus, roh Allah yang demikian luar biasa itu telah kita peringati dan rayakan hari Pentakosta minggu yang lalu. Semoga Pentakosta tahun ini terus membarui komitmen kita untuk membuang roh keduniawian kita yang pasti hanya menjadi iming-iming yang menyenangkan sementara, namun akhirnya menyesatkan, tidak menyelamatkan. Nah, kita bersyukur karena roh Allah ada pada kita. Oleh sebab itu, mari saudara, ibu bapak, kita terus-menerus berubah oleh kuasa Roh Kudus yang kita peringati dan rayakan kedatangannya
kemarin lusa itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia di dalam iman, untuk kita tetap siap menerima kuasa Roh Kudus, Roh yang dari Allah, untuk melanjutkan karya kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa pada petang ini Engkau telah berfirman kepada kami. Kiranya firman ini ditanamkan dalam hidup kami untuk kami laksanakan dengan sebuah sikap kamu terus-menerus menerima kuasa Roh yang dari Allah, tidak menolaknya. Terima kasih Tuhan, berkatilah sisa hidup kami dalam perjuangan iman kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Juga dalam perjuangan kami hidup sehari-hari, lindungi kami dan berkati kami, seluruh keluarga kami. Juga rumah tinggal kami tetap diberkati oleh Tuhan. Diberi kami kesehatan oleh Tuhan, kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.